Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ima Yulia Arfiani dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia kelas 10. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang masih pada kaidah kebahasaan teks pelaporan hasil observasi pada blok kuning ya. Kalimat definisi dan deskripsi, kalimat simpleks dan kompleks. Langsung saja untuk kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Oke. Nah, kita harus ingat dulu kemarin kita sudah berbicara tentang bangunan sebuah teks wacana, teks atau wacana. Di manakah kita? Nah, kemarin sudah berbicara tentang kata bagian afiksasi, sudah tentang frasa, yaitu frasa nomina dan frasa verba. Kemudian hari ini kita belajar kalimat definisi dan deskripsi, serta kalimat simpleks kompleks yang nantinya akan utuh menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, dari bawah ke atas ini bangunan yang paling kecil ke paling besar. Kata membentuk frasa, frasa membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, dan kalimat yang merupakan bahasan pokok membentuk paragraf-paragraf, dan paragraf tersebut diurutkan sesuai dengan struktur, maka akan menjadi sebuah wacana teks LHO. Nah, Bu, itu klausa apa ya, Bu? Oke, sebelum masuk ke kalimat, kita lihat klausa dulu. Klausa adalah calon kalimat. Ingat, namanya calon berarti belum loh ya. Berarti belum menjadi sebuah kalimat. Cirinya memang lebih besar daripada frasa dan lebih kecil daripada kalimat. Nah, frasa itu apa? Ingat kemarin, satu fungsi. Dan untuk yang kalimat, syarat minimalnya SP. Ingat itu ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada 5 kalimat. Yang pertama, ibu. 2. Ibu Siti Aminah. 3. Ibu Siti Aminah sedang berbelanja. 4. Ibu Siti Aminah sedang berbelanja pakai titik. Dan yang kelima, Ibu Siti Aminah sedang berbelanja di pasar, juga menggunakan tanda baca titik. Kita lihat. Nah, paling atas itu kata, jelas. 2 frasa, ingat frasa itu masih menduduki satu fungsi ya. Berarti ini kalau calon mungkin calon subjek, ada 3 kata. Kemudian klausa, kalimat dan kalimat. Lihat strukturnya. Nah, klausa tadi subjek sedang berbelanja, ini frasa verba yang kemarin sudah, berarti ada 2 kata S plus P. Mengapa klausa? Padahal ini kan S plus P, Bu. Iya, masih calon kalimat. Mengapa? Karena tidak ada tanda baca titik. Kalau yang bawah itu berbelanja titik. Nah, untuk 2 ini yang perlu diingat. Nah, mau SP kalau enggak ada titik berarti masuknya klausa. Kalau sudah ada titik berarti kalimat. Itu makanya mengapa dalam bahasa Indonesia hanya masalah titik saja sangat berharga. Dan kalau diminta membuat kalimat kok tidak ada titik, karena itu kalimat berita, maka saya pastikan contoh kalimat kalian salah. Jadi hati-hati masalah titik. Kalau yang bawah jelas ya, SPK. Bolehlah. Lanjut kalau begitu. Nah, itu tadi tentang awalan klausa. Sekarang kita berbicara tentang langsung ke kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Lihat pengertiannya. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan atau pengertian umum tentang suatu benda atau hal. Jadi pokoknya namanya umum. Umumnya orang itu memberitahu masalah pengertian. Itu dalam observasi. Mau memberikan observasi tentang danau, mesti dikasih tahu dulu danau itu apa. Danau adalah apa gitu.
Kemudian kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri khusus atau ciri fisik dari suatu benda. Namanya ciri fisik itu bisa kalian lihat pakai mata. Ini kalian sudah pelajari ketika di SMP. Dulu kalian melakukan pengamatan tentang pohon tertentu. Kalian lihat daunnya warna apa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, dan seterusnya. Gitu ya. Kita lihat lanjut lagi. Nah, cirinya bisa kalian catat juga ya untuk melengkapi catatan kalian. Ciri kalimat definisi merupakan penjelasan dari sebuah objek. Penjelasannya bersifat umum atau tidak mengarah pada ciri khusus. Jadi lebih luas gitu ya. Makanya dia sebuah pengertian. Nah, ini yang saya blok. Makna dari kalimat tersebut tetap tidak akan berubah meskipun susunan kalimatnya dibolak-balik. Nah, biasanya bisa kita temukan pada laporan ilmiah menggunakan verba definitif seperti, nah itu adalah, yaitu, merupakan, yakni gitu ya. Seperti itu. Kemudian masuk ke deskripsi, membuat pembaca seolah-olah seperti melihat, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang diceritakan. Membicarakan ciri khusus suatu objek yang sifatnya bisa tertangkap panca indera. Ingat ya, terutama mata. Nah, apabila struktur kalimatnya dibalik, maka makna dari kalimat tersebut akan berubah. Biasa ditemukan pada laporan atau paragraf deskripsi. Dan yang terakhir, bisa juga menggunakan verba definitif seperti terdiri dari, terbuat dari. Nah, itu contoh yang paling sering. Kita langsung lihat saja contohnya gitu ya. Coba kita analisis. Contoh analisis kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kita lihat, ada satu kalimat. Ini nanti tergolong kalimat definisi atau deskripsi ya. Kita lihat. Wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Kita pisahkan. Di sini ada kata adalah. Kita pisahkan sebelum kata adalah dengan A dan sesudah adalah dengan B. Ini. Kemudian, cara mengeceknya, posisi A dan B ditukar. Jika maknanya masih sama, maka kalimat tersebut adalah kalimat definisi. Kita coba balik ya. Seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia adalah wayang. Nah, B adalah A. Kalau maknanya berubah, saling bisa menggantikan, berarti contoh itu adalah contoh kalimat definisi. Jadi tukar saja gelondongan sebelum dan sesudah kata adalah. Gitu ya. Nah, ini hati-hati nih. Apa, Bu? Perhatikan. Hati-hati dengan. Ini sama-sama dengan kata adalah. Lihat. Bu Ima adalah guru bahasa Indonesia. A adalah B. Kita pisah kayak tadi ya. Coba kita tukar. Guru bahasa Indonesia adalah Bu Ima. Apakah bisa saling menggantikan? Tentu tidak, karena di SMK saja guru bahasa Indonesia tidak hanya Bu Ima. Ada Bu Ningrum, ada Bu Ersoliha, ada Pak Wawan. Dan itu artinya ketika ditukar maknanya tidak sama. Berarti walaupun ada kata adalah, contoh kalimat tersebut hanya merupakan contoh kalimat deskripsi atau ciri khusus gitu ya. Bu Ima yang guru bahasa Indonesia bukan Bu Ima yang foto model. Nah, seperti itu kira-kira. Berikutnya, nah ya, kalau ini lebih mudah kalau kalimat deskripsi. Contoh, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Cara ngecek, 1, nggak ada kata adalah, merupakan, yakni, yaitu. Berarti jelas kalau kalimat itu kalimat deskripsi. 2, posisinya tidak bisa ditukar.
Yang mana yang mau ditukar? Orang nggak ada sebelum dan sesudah. Nah, kemudian hanya membicarakan ciri khusus. Berarti jelas kalau dia kalimat deskripsi. Nah, itu tadi definisi deskripsi. Agak mudah ya. Jadi secara singkat bisa kita katakan lah kalau definisi itu pengertian. Berarti ada kata adalah, merupakan, yakni, yaitu. Tapi hati-hati dengan kamu cek dulu. Bisa dibalik enggak? Kalau bisa berarti definisi, kalau enggak berarti deskripsi. Lanjut ya. Yang terakhir ini ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks. Simpleks itu simple. Simple itu sedikit. Sedikit itu pendek kata orang. Kalau kalimat kompleks, kompleks itu panjang, banyak, lama gitu ya. Itu kata kunci. Tapi hati-hati. Kita lihat. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Nah, yang kalimat kompleks, kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Jadi kalau analisis kalimat simpleks kompleks, kita lihat pada predikatnya. Yuk kita coba. Sebelum itu kita lihat ke cirinya ya. Tadi sudah ada satu verba utama. Dan kalau kompleks, verbanya atau predikatnya dua atau lebih. Kita lihat. Ingat, kalimat simpleks atau kompleks tidak bisa dilihat dari panjang pendeknya kalimat. Jadi nggak mesti. Kita cek. Contoh analisis kalimat simpleks. Adik saya akan membaca buku cerita pahlawan di perpustakaan. Kemarin siang Ratri telah memasak nasi goreng. Roy bersepeda. Kita cek strukturnya ya, atau fungsi. Bolehlah kita katakan fungsi atau struktur sama ya. Jadi kalian sudah melewati frasa-frasa, berarti tinggal saya alihkan S, adik saya akan membaca P, buku cerita pahlawan O di perpustakaan K. Kemarin siang K, Ratri S telah memasak P, nasi goreng O. Roy S bersepeda P. Nah, ketiga-tiganya semuanya termasuk kalimat simpleks. Padahal ada yang panjang, ada yang pendek ya. Mengapa? Karena memiliki fungsi struktur minimal S plus P. Kalau yang atas SPOK, 2 KSPO, dan yang ketiga SP. Simpleks lebih mudah. Nah, terakhir. Ini kalimat kompleks. Randy membuat dan menjual kue kering. Bapak pergi ke kantor kemudian menginap di hotel. Nah, kita langsung lihat saja strukturnya. Oke. Randy S membuat P dan itu merupakan konjungsi ya. Kelas katanya kata tugas, konjungsi kon pakai J. Menjualnya ini kurang ya, harusnya P ya. Kue kering O. Oke. Kemudian Bapak ini S, pergi P, ke kantor apa? Ya, K ya. Kemudian ini K-nya hilang. Yang bisa melihat berarti pinter nih. Ke kantor K, keterangan apa? Keterangan tujuan. Kemudian konjungsi, menginap predikat. Di hotel apalagi, ini ada tulisannya sebetulnya loh ya. Iya, K, keterangan tempat. Siska S bertamasya P, berbelanja juga P. Tuh, hati-hati. Dan konjungsi berfoto P. Nah, kita lihat. Nah, oke. Ini lengkapnya ya, tadi sudah. Ketiga-tiganya merupakan kalimat kompleks karena memiliki, kalau yang atas S, P, P, O.
Nggak ada kanya ya. Oke, predikatnya dua. Sekarang yang kedua SPK konjungsi PK. Berarti predikatnya juga dilihat blok merahnya ada dua. Kemudian yang ketiga, Siska bertamasya, berbelanja dan berfoto. S, P, 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 konjungsi P, predikatnya tiga. Aduh, maaf nih ada beberapa yang salah. P-nya ini cuma dua ya. S, P, P, konjungsi P, gitu ya. Tapi predikatnya tiga. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke. Nah, kesimpulan terakhirnya adalah jadi kalimat simpleks dan kompleks juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya konjungsi. Jika terdapat konjungsi, berarti kalimat tersebut termasuk kalimat kompleks. Dan jika tidak terdapat konjungsi, berarti kalimat tersebut termasuk kalimat simpleks. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan penulisan pada analisis strukturnya ya, tapi insya Allah sudah saya sampaikan. Jadi kebetulannya sudah juga saya sampaikan. Nah, kalau mau ada yang mau ditanyakan, bisa masuk ke forum diskusi masing-masing kelas kalian. Dadah, bye-bye. Belajar bahasa Indonesia, belajar tentang kehidupan, belajar tentang menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.